Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mentari Detanzil dalam Bayangkara Inspiratif. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Kisah inspiratif pertama datang dari Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto. Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur membuat berbagai inovasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Bojonegoro. Berbagai inovasi dilakukan, diantaranya program Matur Pak Kapolres, patroli Birukan Bojonegoro, serta patroli bersinggungan. Polres Bojonegoro, Polda Jawa Timur membuat berbagai inovasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Bojonegoro. Berbagai inovasi dilakukan diantaranya program Matur Pak Kapolres, patroli Birukan Bojonegoro, serta patroli bersinggungan. Program Matur Pak Kapolres merupakan pelayanan yang menginformasikan terkait Kamtibmas. Tidak hanya itu, pelayanan tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat dalam mengkritik polisi. Sementara patroli Birukan Bojonegoro dilakukan oleh Polres Bojonegoro dan Polsek jajaran, yang merupakan bentuk langkah preventif dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan. Selanjutnya, untuk mengantisipasi kerawanan Kamtibmas dan terciptanya situasi wilayah yang aman kondusif, serta memberikan nyaman kepada warga masyarakat, anggota personel Polsek Bojonegoro Kota melaksanakan patroli bersinggungan untuk mengantisipasi beberapa titik lokasi rawan gangguan Kamtibmas. Dan untuk mengetahui bagaimana ketiga program Polres Bojonegoro dalam melayani masyarakat, kali ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Bojonegoro Kota, Kompol Mukodam, mewakili Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto. Halo, selamat siang Pak Mukodam. Selamat siang, Mbak Tari. Sehat Bapak? Alhamdulillah, hari ini sehat dan harus selalu sehat. Lebih-lebih untuk pelayanan pada masyarakat jelang pilkada harus selalu siap sedia. Pak Mukodam, mungkin dari ketiga program kita akan terlebih dahulu membahas mengenai program Matur Pak Kapolres. Sebetulnya ini apa yang melatar belakangi untuk menginisiasi program tersebut, Bapak? Terkait dengan kemajuan teknologi saat ini, jadi sarana komunikasi, digitalisasi ini sangat dimungkinkan untuk menjaring aspirasi daripada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Pak Kapolres ini mengeluarkan inovasi terkait dengan Matur Pak Kapolres. Sedangkan layanan ini beroperasi secara hotline selama 24 jam. Terdapat operator yang berada di command center. Dan setiap laporan akan direspon secara langsung, nanti akan diterima oleh unit-unit atau satwil di jajaran Polres Bojonegoro yang terdekat dengan TKP. Jadi seperti itu. Lalu media apa saja yang digunakan untuk mempromosikan program tersebut sehingga masyarakat mengetahui bahwa adanya program dari Bojonegoro ini, Pak? Terkait dengan untuk memasyaratkan terkait inovasi ini, baik melalui offline juga online, melalui media. Bahwa di Polres Bojonegoro juga ada media-media online, baik medsos maupun video-video yang diupload di website maupun melalui rekan-rekan media, baik itu netizen maupun dari wartawan. Di samping itu juga Babin Kamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga diarahkan untuk menginformasikan kepada warga Bojonegoro. Ya, Mbak. Pak Mukodam, dari awal adanya program Matur Pak Kapolres ini hingga saat ini, Bapak, keluhan apa yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat sekitar? Setiap hari banyak sekali yang disampaikan, khususnya terkait dengan adanya di musim kemarau ini, seperti rumah yang terbakar, lahan yang kebiasaan dari warga itu kalau
membersihkan sampah kan lebih murah kalau dibakar. Nah, ini ternyata menimbulkan polemik dari tetangga. Nah, ini salah satunya itu, di samping itu juga terkait dengan jam istirahat malam. Biasanya di warung kopi itu kan ada musik. Nah, karena tetangga tidak bisa istirahat, akhirnya dilaporkan lewat matur Pak Kapolres agar ada penertiban. Seperti itu. Lalu bagaimana mekanismenya atau mungkin secara teknik dan manajemen kasus sehingga laporan dari masyarakat ini dapat cepat ditangani begitu Pak? Betul sekali. Jadi apa yang disampaikan melalui matur Pak Kapolres dari masyarakat itu langsung direspon. Bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi maupun melalui WA matur Pak Kapolres itu diteruskan pada petugas atau unit termasuk Satwil yang terdekat dengan TKP, sehingga itu untuk mempersingkat waktu anggota Polri hadir di TKP. Seperti itu. Itu artinya layanan ini berlangsung selama 24 jam begitu ya Pak? Apakah ada hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat? Betul sekali, jadi 24 jam. Di samping itu juga di Polres ada namanya Ton Siaga. Ton Siaga ini membackup Polsek manakala membutuhkan pasukan lebih atau personel lebih, itu untuk Ton Siaga segera untuk merapat membackup perkuatan personil. Jadi seperti itu. Terkait dengan respon cepatnya, itu diudarakan melalui komunikasi radio yang 24 jam selalu sedia. Termasuk backupnya melalui aplikasi yang tersemat di smartphone. Baik Bapak, selain dari program Matur Pak Kapolres ini juga Polres Bojonegoro juga ada patroli Birukan Bojonegoro. Ini seperti apa Bapak mekanisme programnya? Betul sekali, Pak Kapolres ini memang juga idenya, inovatifnya juga banyak. Di samping itu yang sangat pengaruhnya luar biasa ini adalah Birukan Bojonegoro. Birukan Bojonegoro itu patroli di jam-jam rawan, baik itu anggota Ton Siaga yang ada di Polres maupun Polsek. Di samping itu juga rute-rute yang rawan, karena ini berdasarkan mapping dari anggota Intel, baik anggota Intel dari Polsek maupun Polres. Nah, itu ditetapkan oleh Pak Kapolres jam-jamnya, termasuk tempat-tempat yang rawan adanya gangguan Kamtibmas. Nah, itu mobil patroli termasuk roda 2 maupun roda 4 berpatroli, baik yang skalanya besar maupun skala kecil, untuk rotatornya dinyalakan. Berpatroli tentunya tidak dengan mobilitas kecepatan tinggi, namun perlahan-lahan. Namun apabila ditemui adanya indikasi-indikasi yang bisa mengganggu Kamtibmas, otomatis akan bekerja lebih cepat ke lokasi. Jadi seperti itu. Lalu apa yang membedakan dengan patroli-patroli pada umumnya Bapak? Karena mungkin yang masyarakat ketahui begitu ya, setiap kepolisian melakukan patroli pasti menyalakan lampu rotator baik pagi, siang maupun malam. Nah, terkait dengan Birukan Bojonegoro maupun patroli yang biasa, kalau patroli biasa itu cenderung ke giat-giat rutinitas. Jadi patroli biasa itu sambang, dialogis, samping itu juga pada jam-jam rawan, untuk pagi, apabila berangkat aktivitas kerja maupun sekolah, nah itu patroli yang biasa. Namun untuk yang Birukan Bojonegoro ini pada jam-jam rawan maupun tempat-tempat yang rawan. Tidak menutup kemungkinan 1 hari itu untuk Birukan Bojonegoro itu bisa 3-4 kali. Bahkan kalau di malam hari ini bisa lebih. Karena memang jam-jam rawan itu disitulah Birukan Bojonegoro harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Pak Mukodam, lalu bagaimana respon dari masyarakat terkait adanya patroli Birukan Bojonegoro ini di tengah masyarakat? Alhamdulillah. Jadi memang di awal itu masyarakat ada yang mengeluhkan karena silau lampunya biru. Namun itu setelah tahu bahwa itu patroli-patroli memang dalam rangka menjaga Harkaptibmas, akhirnya masyarakat ini sangat antusias dan senang sekali
Karena Kamtibmas di Bojonegoro sangat meningkat. Di samping itu juga angka kriminalitas termasuk angka kecelakaan menurun drastis sesuai dengan data yang sudah direkap oleh Polres. Pak Mukodam juga tadi menyebut bahwa patroli Birukan Bojonegoro ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Polres Bojonegoro dengan Polsek Jajaran. Lalu bagaimana bentuk koordinasinya? Apakah ini menjadi rutinitas begitu Pak setiap minggunya? Betul sekali. Jadi rutinitasnya itu setiap hari tetap dilaksanakan. Untuk jamnya masing-masing Polsek memang berbeda. Di samping itu juga Polres selain Polsek juga melaksanakan sesuai dengan arahan dari Pak Kapolres, Polres juga melaksanakan. Karena Polres ini jumlah personilnya lebih banyak dan gabungan dari beberapa fungsi, jadi tidak hanya Samapta saja, tidak hanya Lantas saja, tapi itu gabung menjadi satu. Sehingga patroli Birukan Bojonegoro yang untuk Polres ini skalanya besar. Sedangkan Polsek itu karena anggotanya juga terbatas, tetap dilaksanakan. Namun jamnya antar Polsek satu dengan Polsek yang lain itu berbeda karena angka kerawanan, jam kerawanan dan lokasi kerawanannya berbeda. Jadi seperti Baik Pak Mukodam, ada program Matur Pak Kapolres, juga ada patroli Birukan Bojonegoro, dan ada juga patroli bersinggungan. Ini seperti apa Pak programnya? itu. Jadi kalau patroli bersinggungan itu lebih cenderung kepada kepedulian antar polsek tetangga. Sehingga pada saat melakukan patroli di perbatasan, nanti ketemu dengan polsek sebelah yang melaksanakan patroli juga. Sehingga ini bisa menambah kekuatan. Di samping itu juga sharing. Jadi pada saat melakukan patroli, kalau patroli itu hanya rutin biasa-biasa saja, itu malah menimbulkan kebosanan. Tapi kalau misalnya kita pada saat melakukan patroli di perbatasan, ketemu dengan mobil patroli polsek tetangga, sehingga itu bisa sharing, bisa memberikan informasi manakala terjadi sesuatu di polsek A, sehingga kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi di polsek B atau polsek kita. Seperti itu, Pak. Itu artinya patroli bersinggungan ini juga hasil dari kolaborasi dengan Polsek Jajaran begitu ya Pak Mukodam? Betul sekali. Betul sekali. Ini tetap dari Pak Kapolres instruksinya kita laksanakan untuk patroli bersinggungan dan Birukan Bojonegoro. Baik Pak Mukodam, Pak Kapolres juga secara intensif begitu ya melakukan pembinaan terhadap Babin Kamtibmas sehingga pelayanan terhadap masyarakat di wilayah Polres Bojonegoro ini dapat berjalan dengan maksimal. Itu seperti apa saja Pak program intensif yang dilakukan oleh Pak Kapolres? Jadi Pak Kapolres ini selalu membimbing kami. Jadi terus terang kami ini dinas ini kebanyakan sudah 5 tahun lebih dari terakhir kita melaksanakan pendidikan. Sehingga untuk kedisiplinan ini kadang mengalami penurunan. Namun dengan pembinaan dari Pak Kapolres, kita dituntut lebih untuk disiplin, sehingga kita ini terbiasa dan quick responnya lebih cepat. Nah, di samping itu juga dengan adanya inovasi tadi, pembinaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Babin Kamtibmas juga digalakkan. Pesan dari beliau, jangan pernah menyakiti hati masyarakat. Dari situ berkembanglah inovasi-inovasi sehingga Babin Kamtibmas itu menyikapi akhirnya banyak inovasi yang dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas terhadap pelayanan pada masyarakat. Jadi seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Mukodam, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat sehingga wilayah Bojonegoro ini tetap kondusif dan aman? Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Bojonegoro. Kami menghimbau dari kepolisian untuk senantiasa menjaga Harkamtibmas. Di samping itu juga menjaga Kamtipcar lalu lintas. Terlebih mendekati pilkada, sinergitas untuk mendukung Harkamtibmas sangat dibutuhkan. Jadilah polisi pada diri sendiri, jadilah polisi bagi lingkungannya, dan jadilah polisi untuk keluarganya.
Baik Pak Mukodam, semoga wilayah dari Bojonegoro ini terus kondusif, aman begitu ya, dan menginspirasi Polres-Polres lainnya. Terima kasih Pak Mukodam telah bergabung bersama kami di studio Polri TV melalui sambungan Zoom. Sehat selalu Bapak dan salam presisi. Pemirsa, selanjutnya Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kaptipmas Polres Bojonegoro Polda Jawa Timur. Inovasi pembinaan UMKM tahu dan tempe, pupuk organik dan cairan dari limbah tahu, penyediaan ambulan gratis kepada masyarakat dan pendampingan lansia. Polisi Peduli Lingkungan bergerak menanam pohon bambu pinggir Sungai Bengawan Solo untuk mencegah abrasi.